Hai, apa kabar teman-teman? Nah, semoga keadaan sehat selalu. Nah, kita lihat proses usaha bakpao ya teman-teman. Ini awal mulanya beliau adalah seorang penjual mie ayam teman-teman. Nah, ini bapaknya. Nah, beliau ini di sini sekarang beralih profesi karena ketika penjualan mie ayam kemarin itu agak berkurang. Beliau itu mencoba keberuntungannya untuk menjual bakpao. Ini beliau udah memiliki beberapa karyawan juga. Di sini dengan rasa coklat, ada juga rasa blueberry, ada juga dengan kacang ya, coklat dan kacang. Nah, ini blueberry-nya teman-teman. Ini adalah biasanya beliau menggunakan tepung biru ya, segitiga biru teman-teman, dengan kadar protein yang sedang teman-teman. Nah, jadi gitu kan, proteinnya ada besar ada tinggi. Ini dijual dengan harga 1.500 teman-teman. Nah, kalau untuk resellernya dijual dengan bapak ini dengan harga 1.000. Ini adalah alat pengolahannya teman-teman. Nah, ini beliaunya udah biasa mengolah dan juga membentuk dari bakpao itu sendiri. Nah, ini adalah prosesnya, pembentukannya gampang ya teman-teman. Awal mulanya beliau itu modalnya tidak banyak karena beliau itu menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur dulu teman-teman, dengan kompor satu dan juga loyangnya dua, karena beliau udah punya loyang satu dan beli loyang lagi, atau ini apa namanya, tempat kukus loh, tempat kukus apa jenenge teman-teman, ya loyang kui lah kayak ini. Saya manggilnya loyang ya teman-teman. Jadi awalnya beliau bilang diajari oleh adiknya, karena beliau itu pertama jualan mie ayam. Mie ayam itu kan masa pandemi itu terus berkurang, jadi sekarang ruko ataupun tokonya diganti menjadi penjualan bakpao. Nah, di sini ini banyak banget tempat tanahnya, tempat apa jenenge tempat ini teman-teman, menanak ya, mengkukus ya, saya sorry ya teman-teman, tempat mengkukusnya. Nah, ini tempat pengukusannya teman-teman. Nah, proses pembuatan kukusan ini dikukus selama kurang lebih 5 menit. Ada trik khususnya teman-teman. Nah, untuk mengukusnya itu kita harus benarkan atau pastikan benar-benar adonan tadi itu harus mengembang dulu. Dibiarkan selama 15 menit untuk supaya mengembang. Nah, setelah 15 menit mengembang baru dimasukkan di tempat kukus kata beliau. Nah, setelah di tempat kukus itu, kata beliau itu waktu pengukusan itu tidak lama, jangan terlalu lama katanya. Biasanya itu hanya kurang lebih 5 menit. Maka akan jadinya seperti ini teman-teman. Wah, pulen koyone, mentul-mentul. Nah, ini biasanya disajikan ketika panas. Nah, yang ada titik-titiknya itu adalah rasa pandan ya teman-teman, coklat pandan. Kalau yang seperti ini rasa kacang pandan, ada pandan. Kalau yang polos, nah yang warna hijau itu pandan. Yang polos seperti ini itu coklat dan ada titiknya itu biasanya kacang teman-teman, atau blueberry. Itu ada identiknya ya sendiri teman-teman. Jadi nanti kalau pas jualan itu nggak keliru teman-teman. Nah, di sini juga beliau udah banyak resellernya ya. Kalau beliau bilang menjual dengan reseller itu dengan harga Rp1.000, dan untuk penjualnya itu dijual dengan harga 1.500. Ketika saya tanya untungnya berapa, kata beliau itu omsetnya itu ya kurang lebih satu hari itu bisa 1 juta ataupun 1,5 juta, lumayan deh katanya. Jadi berbagi di sini katanya beliau ingin membuka cabang juga di tempat berbeda supaya bisa ini ya, bisa memperlebar bisnis atau usahanya kata beliau. Nah, beliau di sini ini susunannya seperti ini, biasanya isinya 24. Itu udah pesanan via WA karena sebelum datang itu di WA dulu. Nah, setiap kota ini 24 kurang lebih.
Jadi teman-teman, kalau kita memulai usaha katanya harus sabar dulu. Karena awalnya beliau juga hanya menggunakan satu tungku untuk mengkukus, yaitu satu kompor dan dua tungku. Satu kompor itu kan ada dua apanya, tempat kompornya itu ada dua. Jadi beli tungkunya dua. Awalnya itu merintis itu diajari oleh sepupu atau saudara ya. Karena saudara itu udah terbiasa bikin bakpao. Nah, beliau coba-coba usaha, kok kenapa rupanya lebih mantep ataupun lebih mudah di bakpao ini. Jadi beliaunya meneruskan bakpaonya daripada mie ayamnya. Nah, di sini karyawannya itu lumayan udah banyak, dan ini untuk para reseller itu biasanya pengambilannya itu jam 10 pagi. Dan kerepotannya itu kalau bikin di rumah ya, bikin di rumah itu banyak ada anak-anak, jadi mengganggu istirahat anak-anak karena pengerjaannya itu biasanya dimulai dari jam 3 pagi. Jadi pengolahannya jam 3 pagi. Jadi makanya itu ditaruh di ruko aja, digabungi di ruko ataupun di tempat biasa jual mie ayam. Jadi prosesnya semua di sini, pengemasannya di sini, dan resellernya juga mengambilnya juga di sini. Nah, ini prosesnya jualannya sampai malam, biasanya sampai jam 10 malam teman-teman. Itu kalau omsetnya itu bisa satu hari 1 juta, bahkan 1,5 juta, tergantung dari apa ya namanya, ada musimnya juga katanya. Saya pun heran ya teman-teman, ada musimnya bakpao. Biasanya itu resellernya itu pengambilannya itu di tempat beliau dengan harga Rp1.000. Intinya kata beliau itu sebelum usaha harus minta doa restu kepada orang tua dulu dan sabar dalam menghadapi cobaan untuk usaha. Nah, untuk pertamanya itu beliau itu jualan sendiri ya teman-teman, sebelum membangun reseller. Ya namanya juga awal dari nol ya teman-teman. Kalau merintis dari nol itu memang seperti itu. Kata beliau itu harus sabar, karena kunci sukses itu adalah kesabaran. Nah, hasilnya seperti ini, pulen banget teman-teman. Dibuka itu juga gampang. Nah, ini adalah proses dari penanakan ataupun pengukusan. Nah, banyak loyangnya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyak banget deh pokoknya. Ada 12 tungku. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman.